Jika engkau ingin mengetahui akhlak dari seseorang, jangan engkau tanya dia, tapi tanyalah, lihatlah siapa teman-temannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Bukhari Muslim, kalau engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka engkau akan kecipratan wanginya. Sedangkan kalau engkau berteman dengan seorang pandai besi, engkau akan kena panas-panasnya. Paling tidak abu-abunya dapat juga dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tetap semangat ya dalam perjuangan hidup ini. Insya Allah, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Nah, yuk kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Nah ini Ustadz, ada sahabat yang menanyakan pada saya, mengapa dia dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaannya itu, seringkali itu pergi pagi dengan semangat berjuang, tapi pulang ke rumah itu lelah sekali Ustadz. Dan ini bukan lelah fisik aja, tapi lebih karena capek hatinya Ustadz. Apakah ada kiat-kiat Ustadz yang supaya bisa mendapatkan ketenangan dan semangat dalam kehidupan pekerjaan sehari-harinya itu Ini Ustadz? emang namanya juga hidup, emang selalu kayak gitu sih. Kadang-kadang ada dua keletihan atau kecapean yang muncul dari dalam diri kita. Yang pertama karena kita letih, karena memang pekerjaannya secara fisik meletihkan. Tukang becak, kuli angkut barang, dan sebagainya. Memang secara fisik dia meletihkan. Tapi ada yang kedua. Secara fisik nggak meletihkan. Tapi secara pikiran, batiniah kita letih. Karena tekanan di kantor, karena harapan-harapan kita yang nggak realistis, segala macam. Nah, ini ada dua keletihan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk ini, kita patut mendengar nasihatnya Ibnu Athaillah. Ini ada Syekh Ibnu Athaillah dalam bukunya At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan 10 pedoman bagi kita agar dalam kita bekerja itu kita tidak merasa terbebani. Walaupun secara fisik kita merasa capek, tapi capeknya itu kayak kita habis olahraga, senang, gembira gitu. Oke? Yang pertama kata Ibnu Athaillah, pada saat kita mau keluar dari rumah bekerja setiap paginya itu tiap harinya, maka berjanjilah kepada Allah bahwa kita akan memaafkan semua orang pada hari itu yang kita temui dalam urusan kita bekerja mencari rezekinya Allah. Ini men. Kita dari awal udah tahu bahwa bakal banyak orang yang nyakitin hati kita dalam hari itu karena pekerjaan kita. Oke. Oleh karena itu yang pertama dilakukan oleh Ibnu Athaillah, berjanji pada Allah kita akan memaafkan semua orang yang kita temui pada hari itu karena satu dan lain hal. Rasulullah SAW masih dalam kitabnya Ibnu Athaillah ini, beliau mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, maka apa engkau tidak meniru perilakunya Abu Damdam? Nah ini. Abu Damdam mengatakan, wahai Allah, aku sedekahkan seluruh kehormatanku untuk kaum muslimin. Nah ini men. Abu Damdam, dia bilang sama Allah, aku sedekahkan seluruh kehormatanku untuk kaum muslimin. Bagi Abu Damdam, nggak penting dirinya dihina, nggak penting dirinya dilecehkan oleh sesama kaum muslimin, karena dia telah sedekahkan semuanya kepada Allah. Dia tidak pernah menyimpan rasa marah ataupun rasa dengki kepada orang-orang yang ditemuinya di pasar. Ini yang pertama. Yang kedua kata Ibnu Athaillah, waktu kita mau keluar rumah bekerja, wudhu, sholat, doa sama Allah, minta pertolongan Allah agar dalam hari itu kita selalu dilindungi oleh Allah. Kita selalu diberkahi oleh Allah. Semua upaya-upaya kita dalam mencari rezekinya Allah. Nah ini men. Jadi kita siapkan diri kita, minta pertolongannya Allah. Yang ketiga kata Ibnu Athaillah, waktu kita mau keluar rumah itu, kita titip keluarga kita, rumah kita, semuanya itu kepada Allah. Wahai Allah, aku keluar mencari rezekimu.
Yang kedua tadi kita minta perlindungan keselamatan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga kita minta Allah, aku titip Allah. Ini istriku, anak-anakku, orang tuaku di rumah, aku titip padamu Allah. Sehingga kita ketika keluar mencari rezeki itu, kita rasanya merasa benar-benar bisa fokus pada apa yang kita cari. Yang keempat, kata Ibnu Athaillah, jangan lupa waktu kita keluar rumah doa. Kalau tadi kita titipin, maafin orang yang pertama, yang kedua kita titipin keluarga kita minta keselamatan pada diri kita, yang ketiga kita titipkan keluarga, yang keempat doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita doa sama Allah, kita minta sama Allah. Ini semua kuasa Allah, ini semua yang kita jalani mencari rezeki ini juga perintahnya Allah. Benar kan? Jadi doa ini intinya adalah kita menyediakan diri kita untuk melaksanakan semua skenarionya Allah. Yang kelima, kata Ibnu Athaillah, dalam kita melakukan pekerjaan itu, kita harus selalu berusaha sekuat semampu kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Biasalah amar ma'ruf nahi mungkar, benar. Macam-macam namanya juga hidup. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari namanya juga kita gaul-gaul, benar gak? Sore-sore diajakin main futsal, main bulu tangkis, main pingpong, main segala macam. Terus pakai taruhan lagi, bener gak? 200.000, 100.000, bener gak? Kalau kalah suruh bayar. Udah, jangan. Lebih baik bagi kita untuk keluar uang kita kasih sedekah dah buat dia yang menang dah 200.000 daripada kita harus mendapat 200.000 sebagai hasil dari halal yang tidak halal. Dari taruhan, daripada kita dapat 200.000 dari taruhan nggak halal, mendingan kita kasih aja 200.000 dan 200 buat hadiah buat ente dah biar dia senang, bener nggak? Oke. Yang keenam, kata Ibnu Athaillah, kita harus tawadhu. Karena semua yang kita lakukan ini bekerja, ikhtiar, mencari prestasi itu, mengukir prestasi itu bukan untuk kehebatan diri kita, bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya kita, bukan untuk kejayaan diri kita, bukan. Kita sekedar menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Kalau engkau mau bibitmu itu tumbuh dengan baik, maka tanamlah, hilangkan bibit itu, tanam ke dalam tanah sehingga bibitnya nggak kelihatan, baru dia muncul dengan baik. Sikap tawadhu ini kadang-kadang sulit dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang-orang yang mempunyai kehormatan tinggi. Ini udah kebiasaan mau maju, mau jadi orang terkenal, mau terlihat. Ini susah. Tapi nggak apa-apa, inilah perintah agama. Tawadhu aja. Allah akan muliakan seseorang walaupun seluruh makhluk di dunia tidak mau memuliakan dia. Sebaliknya Allah akan hinakan seseorang walaupun seluruh makhluk di dunia ini akan memuliakan dia. Ini men. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke Yerusalem. Itu orang-orang para petinggi Yahudi Yerusalem udah sepakat, kami tidak akan mau berdiri dari tempat duduk kami menghormati datangnya Umar bin Khattab untuk menyerahkan kunci kota Yerusalem. Udah sepakat, pada sebel semua. Tapi apa yang kejadian? Waktu itu Umar bin Khattab naik onta gantian sama pembantunya. Dan ketika masuk kota Yerusalem, Umar bin Khattab lah yang menjadi giliran nuntun onta itu, dan pembantunya ada di atas ontanya dengan baju yang udah kotor. Karena dia turun naik gantian sama pembantunya. Walaupun seluruh petinggi Yahudi waktu itu, seluruh petinggi Nasrani yang memegang kunci di kota Yerusalem udah sepakat dan bertekad nggak mau menghormati, memuliakan datangnya Umar bin Khattab, Allah menggerakkan kaki mereka. Mereka takjub tuh. Tiba-tiba berdiri aja tuh kakinya bergerak berdiri. Karena saking takjubnya melihat bagaimana pemimpin besar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam kota Yerusalem tersebut. Sama kayak kita nonton bola lah. Kan nggak ada yang memerintahkan kita untuk berdiri rame-rame kalau udah mau gol, bener gak? Iya kayak gitu. Oke? Yang ketujuh, kata Ibnu Athaillah, dalam kita bekerja ingat selalu Allah. Betapapun kita stresnya, betapapun kita sibuknya dalam bekerja, selalu ingat Allah. Selalu katakan Alhamdulillah, selalu katakan Bismillah, selalu katakan Masya Allah, selalu katakan hal-hal yang terus mengingatkan diri kita kepada Allah. Karena dalam ilmu tasawuf, melalaikan Allah berarti sebuah dosa yang harus kita
istighfar kan. Ingat kan episode yang berikutnya? Istighfar nggak usah buat dosa men. Lalai terhadap mengingat Allah aja kalau ilmu tasawuf kita ucapkan istighfar. Yang ke-8, jangan pernah kita lalai akan sholat yang wajib. Betapapun sibuknya kita, betapapun rapatnya kita, betapapun segala macam lah meeting dengan orang yang paling penting sedunia pun lah. Ini Allah lebih penting dari manapun, bener gak? Permisi 2 menit, 3 menit, udah sholat aja. Nggak usah cari musola, nggak usah cari masjid kalau jauh, kalau membuat pertemuan menjadi terganggu, nggak usah. Udah break dikit aja. Orang kita permisi ke kamar kecil bisa, masa permisi sholat kagak bisa? Ya, nggak, kalau ente malu, kalau ente gimana ya permisi aja kamar kecil ambil wudhu, sholat aja bentar, balik lagi, bener gak? Jangan pernah lalaikan sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan yang membedakan orang Islam dan orang non-Islam adalah sholatnya. Ini adalah kewajiban yang paling basic, yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu jangan pernah dilalaikan. Yang ke-9 kata Ibnu Athaillah, jangan kita bersumpah bohong dengan atas nama Allah. Cuman sekedar mau barang kita laku, ente pakai wallahi, pakai sumpah-sumpah demi Allah ini barang begitu. Nggak usah men, udah. Kalau emang udah rezeki kita kejual tuh barang kejual. Nggak usah dah pakai bohong-bohong, ngapain dah. Ente udah sumpah-sumpah sama Allah, sama orangnya nggak beli juga. Bener gak? Dosa iya rezeki kagak dapet. Jangan. Udah tenang aja, Allah yang ngatur rezeki. Dan yang ke-10 kata Ibnu Athaillah, jangan ghibah. Jangan suka membicarakan orang lain. Apalagi membicarakan pedagang lain atau kompetitor kita. Nggak usah, masing-masing orang udah ada rezekinya sendiri-sendiri, udah ditakdir nggak bakal ketuker. Ente nggak usah jelek-jelekin toko sebelah. Ente nggak usah gibahin toko sebelah apa segala. Nggak usah. Cobalah lihat, jalan-jalanlah ke pasar. Betapa banyak di pasar itu toko yang sebelahan jual barang yang sama. Benar gak? Kemarin kami sama David, sama Dewi makan malam di parkir pasar modern Bintaro Jaya. Itu yang jual makanan sekeliling parkiran semua jual makanan. Dan yang makanan yang jual kadang-kadang mirip-mirip. Allah lah yang mengatur rezeki mereka. Tenang aja. Nggak usah kita jelek-jelekin, jangan beli dari sebelah situ. Jangan. Inilah 10 hal yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita dapat menambil manfaatnya. Back to you, Fit. Ustadz, kita menjawab pertanyaan sahabat ya. Oke. Nah Ustadz, ini sahabat mau bertanya, seorang ibu ketika suami ibu ini dalam keadaan sakit parah. Beliau membisikkan, Abi, Umi ridho kalau Abi pergi sekarang. Dan terus tidak lama kemudian suaminya meninggal. Tapi kenapa sampai saat ini bila ingat suaminya, beliau itu masih sedih Ustadz, seolah-olah nggak ridho. Nah ini ditakutkan oleh sahabat kita ini. Apakah ibu ini tidak ridho atas kehilangan suaminya Ustadz? Yang pertama nih, apa yang disampaikan oleh ibu tersebut udah benar. Bahwa beliau ridho untuk suaminya pergi. Ya harus ridho lah. Ridho nggak ridho tetap aja meninggal. Benar nggak? Lah ajal di tangan Allah, benar gak? Yang disampaikan oleh ibu itu udah benar. Emang harus redo. Redo gak redo yang meninggal juga. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fatukhli fi ibadi wa tukhli jannati. Udah benar. Let it him go. Allah yang maha pencipta udah mengatur skenario di Lauhul Mahfuz. Sudah emang mesti meninggal. Udah benar kita redo. Yang kedua, buktiinlah kalau udah redo, ya jangan habis udah meninggal terus itu jadi nggak redo lagi. Udah benar itu udah redo, udah selesai. Kalau kita bersedih, kita tidak membawa manfaat apapun kepada suami yang telah meninggal dunia itu. Tapi kalau kita redo, kemudian menyampaikan doa-doa, melakukan amalan-amalan soleh, kemudian kita niatkan pahalanya untuk suami yang telah meninggal itu, ini baru keren. Ngapain kita bersedih? Bersedih nggak membawa manfaat apapun buat kita maupun buat suami yang udah meninggal. Bahkan ketika kita gembira melakukan sesuatu, berdoa, memberikan amalan-amalan soleh, dengan gembira kita lakukan lalu kita sedekahkan hadiahnya buat suami yang telah meninggal, jauh lebih baik daripada bersedih. Dan yang ketiga, ketika kita katakan redo, sebenarnya kita lagi mengajarkan diri kita sendiri.
bahwa kita pun akan menemui hal yang sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Benar gak? Kita lagi mengajarkan diri kita bahwa kita pun akan menyusul suami kita nanti mati. Bentar lagi, benar gak? Oleh karena itu, ini akan memperkuat keredoan di dalam diri kita, supaya nanti ketika tiba saatnya kita akan menemui ajal kita, kita pun redo dalam menghadap kepada Allah, dan insya Allah, Allah pun redo kepada kita. Baik, David. Masya Allah, Ustadz. Semoga jawaban ini bisa membantu hati sahabat kita yang sedang bersedih. Dan juga tausiah kali ini bisa membuka wawasan sahabat Smart Skills School sekalian. Amin. Amin. Ustadz, Amin. terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.